warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini kami bakal menjelaskan bagaimana budidaya perkebunan kelapa sawit dari pembibitan sampai panen. Dan alangkah baiknya di sini kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan nama saya Rahmat Hidayat Hasibuan, NPM 190429017. Nama saya Antoni Lastio Tambunan, NPM 1904290103. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal menjelaskan penanaman benih ke dalam polybag, yaitu benih kelapa sawit, yaitu kecambah. Setelah semua polybag terisi tanah, kecambah sebaiknya sesegera mungkin ditanam. Kecambah yang akan ditanam harus direndam terlebih dahulu dengan larutan fungsida dengan konsentrasi 0,2%. Kecambah yang ditanam hanya kecambah terpilih dan telah muncul plumule dan radikle, tumbuh lurus dan berlawanan arah. Panjangnya tidak boleh lebih dari 10-15 mm. Tata caranya ada juga. Tata cara persiapannya yaitu yang pertama, siram tanah di polybag sampai jenuh sebelum kecambah ditanam. Yang kedua, kantong plastik kecambah dibuka dengan hati-hati dan letakkan kecambah di baki yang beralaskan goni basah yang telah direndam dalam larutan fungsida, tiram dengan konsentrasi 0,2%. Yang ketiga, kecambah diseleksi dan dihitung persennya seleksi. Ada juga teknisi seleksi kecambah yang dinamakan kecambah normal, calon akar radikule dan calon batang plumule terlihat jelas. Panjangnya 10-12 mm. Radikule berujung tumpul seperti bertudung, agak kasar. Plumule ujungnya tajam seperti tombak. Ciri-ciri kecambah yang abnormal itu yang pertama itu calon akar dan batang radikule dan plumule yang berwarna coklat, brown gum. Yang keduanya yaitu calon akar dan batang radikule dan plumule patah atau broken. Yang ketiga, berkecambah lanjut, calon akar sudah terlalu panjang, radikule seharusnya cukup 1,5 cm saat yang tepat untuk ditanam atau overgrown. Yang keempat yaitu pada ujung calon akar dan batang radikule dan plumule atau berwarna coklat cildamage. Yang kelima, calon akar dan batang radikule dan plumule terserang cerawan atau rotting. Dan di sini juga jumlah kebutuhan untuk seleksi kecambah yang dibutuhkan 5.000 kecambah atau HK. Pada saat diterima peti harus diletakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Setiap kantong kecambah harus dibiarkan terbuka selama beberapa menit untuk pergantian udara. Di sini juga ada tanam kecambah atau teknisi ditanamnya kecambah. Yang pertama itu dengan ibu jari dibuat lubang tanam sedalam 2-3 cm di tengah setiap polybag. Yang kedua, penanaman kecambah harus memperhatikan posisi radikula yang akan diposisikan ke arah bawah dan plumula yang akan diposisikan ke atas. Yang ketiga, kecambah diletakkan di dasar lubang dengan radikula di bawah dan ditutup tanah dengan maksimum 1 cm. Basahi polybag dengan perlahan agar tidak terganggu kecambah yang baru ditanam. Polybag dibasahi sampai jenuh. Dari ada juga tata cara tanam. Yang pertama itu benih harus ditanam lebih kurang 1 cm di bawah permukaan tanah. Benih tidak boleh ditanam terbalik atau terlalu dalam. Tanam terbalik akan menyebabkan daun keriting. Setelah tanam harus diberi lapisan mulch seperti pecahan cangkang atau fiber dari pabrik. Yang dovletons dalam benih yang normal kadang terdapat 2 atau 3 titik tumbuh. Dan selanjutnya di sini saya menjelaskan bagaimana pemindahan bibit kelapa sawit dari polybag kecil ke polybag yang besar, di mana pemindahan bibit ini sehari sebelum bibit dipindahkan, tanah pada polybag harus disiram sampai jenuh. Tanah pada perakaran harus lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Bibit harus segera disiram setelah pemindahan selesai. Lubang tanam pada polybag besar harus dibuat sesuai ukuran polybag kecil, kemudian diberi pupuk NPK Mg 15-15 64 sebanyak 5 gram atau polybag.
Ada juga di sini pemeliharaan pada pembibitannya, itu bibit berada di polybag besar selama 9 sampai 12 bulan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari apabila tidak turun hujan. Pengendalian gulma di dalam polybag dilakukan secara manual, sedangkan gulma di sekitar polybag dapat dikendalikan dengan herbisida secara hati-hati. Ada juga pemupukan dilakukan dengan cara ditaburkan secara merata di sekelilingi bibit, kira-kira 5 cm dari pangkal batang. Jangan sampai pupuk mengenai bibit. Aplikasi pemupukan dengan dosis kecil dan frekuensi sering lebih baik dibandingkan aplikasi dosis besar tapi frekuensi jarang. Pemupukan seharusnya dihentikan 1 bulan sebelum dipindahkan di lapangan. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila ada gejala serangan dengan menggunakan fungisida dan pestisida secara bijaksana. Seleksi bibit dilakukan untuk memisahkan bibit yang sehat dengan abnormal, dan selanjutnya nanti bakal dipindahkan ke pembibitan di lapangan ataupun di lahan untuk penanaman bibit perkebunan kelapa sawit. Langkah-langkah untuk persiapan penanaman di lapangan ada juga, yang itu bibit yang telah berumur 9 sampai 12 bulan siap dipindahkan ke lapangan. 3 atau 4 minggu sebelum pemindahan ke lapangan, polybag diputarkan 180 derajat sehingga akar di bawah polybag terputus. Pastikan bibit telah disiram dengan baik sebelum dibawa ke lapangan. Bibit yang lebih tinggi dari 1,5 meter dipangkas sampai 1,2 meter. Metode selanjutnya yaitu pengendalian gulma dengan penyemprotan di tanaman kelapa sawit. Untuk mengendalikan gulma adalah dengan menyemprotnya menggunakan air yang dicampur herbisida untuk gulma dengan tinggi di bawah pinggang. Maka menghabiskan herbisida 100 ml untuk luasan 1 rantai atau 400 meter persegi. Herbisida 100 ml tadi dilarutkan pada 15-16 liter air atau 1 ukuran tangki knapsack sprayer. Biaya herbisida Rp 6.000 dan upah penyemprotan 1 tangki Rp5.000, terbilang Rp11.000 dana yang dihabiskan untuk mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit seluas 1 rantai. Bandingkan dengan metode lain semisal membabat lalu menggarutnya, paling tidak akan menghabiskan biaya Rp50.000 karena pekerjaan itu membutuhkan 1 hari kerja. Betapapun menguntungkannya, herbisida tetaplah bahan kimia yang mengandung unsur-unsur yang bersifat meracuni alam. Karenanya penggunaan herbisida harus dikendalikan dan sedapat mungkin dihemat. Beberapa cara untuk menghemat pemakaian herbisida telah kami jelaskan. Secara asas kerja herbisida dibagi menjadi 2, herbisida yang bersifat sistemik dan yang bersifat racun kontak. Herbisida sistemik maksudnya bila larutan yang disemprotkan mengenai sebagian daun atau batang gulma, maka keseluruhan gulma itu akan mati. Ini disebabkan karena racun yang terserap oleh rumput ditranslokasikan ke seluruh bagian batang tumbuh rumput. Herbisida sistematik dibagi 2 lagi, purna tumbuh dan universal. Herbisida sistemik pada purna tumbuh hanya membunuh rumput yang sudah hidup, sedangkan herbisida sistemik universal membunuh rumput yang sudah tumbuh. Sedangkan teknik pembabatan menggunakan mesin babat ini dilakukan dengan 1 harian kerja, di mana membabat dengan mesin alat babat untuk gulma di tanaman kelapa sawit, yaitu menggunakan mesin dengan minyak yang untuk membersihkan piringan kelapa sawit. Selanjutnya metode pemupukan. Pemupukan pada budidaya kelapa sawit merupakan kegiatan usaha penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung pada tanaman maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi tandan buah segar atau TBS dan kualitas minyak yang optimal.
Selanjutnya, pemanenan kelapa sawit. Pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, pengangkutan hasil ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Biasanya buah-buah yang layak untuk dipanen itu ciri-cirinya berwarna merah dan sudah jatuh brondolan ke tanah minimal 10 brondolan.